Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Tumbal Tali Perawan, Hanya Darah Perawan yang Bisa Menambah Kesaktian. Episode ke-8, Malapetaka. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Semalaman Adit dan Arif berdiskusi seru, menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi, meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Paginya mereka dibangunkan oleh Bude Ija yang meminta bergabung untuk sarapan. "Begadang kalian?" tanya Pak De, yang melihat kuap kantuk yang sering Adit tampilkan. "Biasa Pak De gak bisa tidur. Kalau Arif molornya cepet," jawab Adit. Pak De mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali berkata, "Kamu gak diganggu sama Ningrum lagi kan?" "Enggak Pak De." "Terus gimana dengan mayat perempuan itu?" tanya Adit penasaran. "Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga saja pelakunya segera tertangkap," ujar Pak De ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya itu. Mengerti, Adit tersenyum dan kembali memakan sarapannya. Walau ada sedikit rasa enek yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala dipanci milik budenya. Setelah sarapan, Pak De pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Adit ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Adit pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini, Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian kepada para wanita di desa Renggono. Terlebih, mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. "Lebih baik kita pergi ke gubuk itu lagi. Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih dia satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini," ucap Arif saat mereka tengah duduk di teras rumah Neharjo. "Aku masih tidak habis pikir, bagaimana cara si dalang menghamili wanita-wanita itu? Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua?" tanya Adit, tidak mendengarkan ucapan Arif. Sejenak ada jeda. Mereka berdua sama-sama diam. "Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru, kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah," ucap Arif, yang memandang jauh ke arah jalan desa. "Kita ajak Pak Dirman kalau begitu. Sekalian kita pastikan kondisinya," tegas Adit, sedang Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Adit juga berinisiatif untuk mengecek ke belakang rumah dengan berjalan memutar. Tetapi sama saja tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. "Sepertinya Pak Dirman sedang pergi, Rip," ucap Adit, yang baru saja sampai di sebelah Arif. "Kita langsung ke gubuk saja. Perasaanku tidak enak sedari tadi," kata Arif sambil melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Adit. Langsung saja
Adit mengikuti langkah Arif. "Rip, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto?" tanya Adit saat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Arif berhenti, kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Adit perhatikan raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. Mengikuti temannya, Adit juga duduk dan menghidupkan sebatang rokok. "Aku juga berpikir demikian. Tapi akan ada banyak resiko jika banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini," ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Benar kata Arif, selain Pak De dan Bu De, serta Pak Amar bisa saja justru malah Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Tidak mungkin kita menanyakan kepada nenekku atau orang lain. Satu-satunya orang yang dengan mudah memberikan informasi itu, ya Pak Prianto, ucap Adit mencoba menjelaskan pemikirannya. Arif mengangguk-anggukkan kepalanya. "Benar, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak De Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh, dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek," ucap Arif yang kembali berdiri. Tersenyum Adit mengikuti Arif. Selanjutnya berjalan menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu 30 menit lebih mereka berjalan. Dari kejauhan, kini mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakkan. Ada rasa malas yang muncul di batin Adit untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Adit melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba menyeretkan lengannya ke samping. "Kenapa?" tanya Adit penasaran. Arif tidak menjawab dan terus saja melihat ke arah gubuk. Adit mengikuti arah pandangan temannya. Jauh di depan mereka, ada seseorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. "Itu bukan Pak Dirman, Rip?" ucap Adit yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. "Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi," ujar Arif. Setelah dirasa aman, mereka buru-buru melangkah menuju gubuk kumuh itu. Segera Arif mencoba untuk membuka pintu. "Sial," upat Arif saat berada di depan pintu. "Ada apa?" ucap Adit kebingungan. "Kita tidak menutup pintu ini semalam. Semoga saja dia tidak curiga," ucap Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Adit masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan napas, Adit ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan shock dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci? Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasungnya itu. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh, piring-piring yang berjatuhan, dan beberapa makanan terlihat sudah berjamur. Belum lagi bau pesing, dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. "Sopo kowe, Mas Dirman yang gede?" terdengar suara para wanita. Sontak Adit menoleh. Dia terkejut. Ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. "Siti," ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. "Tolong, Mas Dirman kemana?" sekali lagi Siti bertanya. Adit heran.
keadaan Siti benar-benar berbeda dengan semalam yang ia lihat. "Rip," ucap Adit mencoba mencari jawaban dari temannya. "Aku tidak tahu, tadi rumahnya sepi," ucap Arif kepada Siti, mengacuhkan Adit. "Pergi, selamatkan kalian, selamatkan Mas Dirman, orang itu biadab," ucap Siti. "Orang siapa maksudmu?" sambar Arif. Namun sekali lagi, tiba-tiba raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. "Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan." Adit yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak, tidak mengucapkan apa-apa, dan langsung menarik Adit keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. "Ada apa, Rip?" tanya Adit penasaran. Dia benar-benar tidak menebak apa yang telah terjadi. "Kita harus ke tempat Pak Dirman," ucapnya dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari. Tidak bertanya lebih lanjut, Adit mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah, mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. "Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang," ucap Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana sangat sepi. Terlebih, rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya. Sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. "Apa yang kamu lakukan, Rip?" ucap Adit saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. "Tidak dikunci, Dit," kata Arif sambil menengok ke arah Adit. "Yakin kita akan masuk, Rip?" ujar Adit yang masih merasa ragu. Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya, bisa habis mereka dihajar warga desa. Pak Dirman," panggil Arif dengan melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Adit sedikit heran dengan kenekatan Arif. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Adit yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedang Adit menunggu di luar, takut kalau ada warga yang melihat mereka. "Bro," Adit mendengar jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keberadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Adit sudah melangkahi dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. "Rip, kamu kenapa?" ucap Adit yang langsung berjalan buru-buru ingin menolong temannya. Tidak ada jawaban, hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak, Adit memalingkan pandangannya. Mata Adit membulat sempurna, ingin mengucap istighfar. Namun, yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar Arif langsung menarik Adit. "Ayo." Adit yang masih gemetaran merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. "Dit, ayo." Sekali lagi Arif menarik lengan Adit. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Sedari tadi, Adit hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana Adit tidak tahu. "Rip, Pak Dirman, Rip," ucap Adit lirih. "Rip, Pak Dirman, kenapa kita pergi?" bentak Adit. Arif tidak peduli, dia kembali menarik Adit menjauhi rumah Pak Dirman. "Rip!" teriak Adit. "Goblok,
Kalau mau masuk penjara ya sudah sana balik, ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan Adit. Tertegun, Adit memandang Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya sedang mengintai mereka, Adit berlari menyusul temannya. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Priyanto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Priyanto juga tidak tersentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan, sembari menunggu Pak Priyanto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang, mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Priyanto. Assalamualaikum. Salam Pak Priyanto. Waalaikumsalam, jawab Arif dan Adit bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Priyanto menyiratkan keheranan. Tumben, Dit, ada apa? Tanya Pak Priyanto yang berjalan mendekat. Ada yang ingin Arif sampaikan, Pak Dek, ucap Arif. Ada masalah? Tanya Pak Priyanto yang sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab. Baik Arif maupun Adit ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Priyanto membuat nyali Adit menciut. Rip, kata Pak Priyanto sekali lagi. Arif menghela napas. Ini tentang kematian yang terjadi di desa Renggono, Pak, ucap Arif langsung menatap mata padenya. Pak Priyanto diam. Kita bicarakan di belakang. Pak Dek ganti baju dulu, ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Adit yang hanya tamu, hanya mengekor mengikuti Arif menuju teras belakang rumah. Langsung saja ceritakan apa yang kalian ketahui, tegas Pak Priyanto. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini, saat dimana Adit selalu mendapatkan teror terus-menerus dari Ningrum. Tentang Neharjo yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan juga istrinya, sejenak Arif memandang Adit. Dia meminta persetujuan. Adit yang menangkap maksud tatapan Arif hanya menganggukkan kepalanya saja. Malam itu kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya. Mereka, ucap Arif. Mereka kenapa, Arif? Dorong Pak Priyanto. Nampak sekali dia sedang menahan emosinya. Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan, dan setelah itu bersenggama, ucap Arif yang masih saja terus menatap padenya. Bagi Adit, itu sungguh keberanian, karena dia sendiri merasa ciut dengan sorot tajam dari Pak Priyanto. Brengsek, umpat Pak Priyanto kaget. Terus apa yang terjadi? Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman, yang menceritakan tentang Asi, serta Nanik dan juga Parmin. Terus saja Arif bercerita hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam, pergi bertemu dengan Pak Dirman. Dan kalian bertemu dengan Siti? Siti masih hidup? Ucap Pak Priyanto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Adit tahu, pasti pikiran Pak Priyanto begitu semerawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, Pak Dek, tapi ada sesuatu yang aneh. Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti. Bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba terlepas. Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu, kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman, ujar Pak Priyanto cepat dengan sekali tarikan napas. Adit benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak bekerja sama. Bayangan kematian dari Ningrum hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya.
Sejenak Arif diam. Pak Dirman sudah mati, ucapnya datar. Mendengar jawaban Arif, Pak Priyanto terdiam kebingungan. Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Tanya Pak Priyanto. Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk. Melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti, serta permintaan Siti yang aneh. Karena tersadar ada sesuatu yang aneh, buru-buru Arif pergi berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya. Ucap Arif yang kini Adit juga bisa melihat matanya sedikit memerah. Goblok kamu, Rip. Bentak Pak Priyanto yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Adit hanya tertunduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif, yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya, meski matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal? Ucap Pak Priyanto setelah sekian lama berdiam. Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahuinya. Ucap Arif yang kini mulai membakar sebatang rokok. Sudah kuberitahu untuk tidak sembrono dan jangan mencoba menyelesaikan semua sendiri. Tapi sepertinya omongan pademu ini memang tidak pernah kau dengarkan. Geram Pak Priyanto. Aku tidak butuh ocehan. Kalau memang Pade bisa membantu, bantulah. Kalau memang tidak, akan kucari sendiri jalan keluarnya. Kata Arif yang membuat bola mata Adit membulat. Bocah ini memang sudah gila. Batin Adit sok. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah kutenggelamkan kau jauh-jauh hari ini, Rip. Tunggu di sini. Kalian berdua jangan kemana-mana. Adit, bilang kepademu kalau kau ingin menginap di rumahku. Ucap Pak Priyanto yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedang Arif hanya tersenyum kecut. Apa yang akan dilakukan Pak Priyanto, Rip? Tanya Adit takut-takut. Arif menoleh kepada Adit. Dahinya mengkerut. Kenapa nada suaramu takut-takut seperti itu? Ucap Arif terkekeh. Adit melongo. Keluargamu benar-benar mengerikan, Rip. Ucap Adit kagum. Ya, menurutku Pak Priyanto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kan kepala desa. Dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya. Ucap Arif. Mengerti, Adit segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Lama mereka menunggu, tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Adit sedari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rip? Kata Adit yang memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua ini terjadi padaku. Pernikahan aku gagal. Dinda yang pergi meninggalkanku. Dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak aku ketahui. Arif memandang Adit cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku. Kata Arif. Adit menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu. Ya, setidaknya kalau kau mati duluan,
Bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku? Ujar Arif polos. Bangsat kamu, Rip, umpat Adit. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Adit berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa oleh Pak Priyanto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Priyanto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Adit bergantian. Dalam 2 hari ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar, ucap Pak Priyanto gusar. Adit dan Arif tidak menjawab. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya hilang, kata Pak Priyanto dengan helaan napas panjang. Adit yang mendengar itu benar-benar shock. Apanya yang hilang? Tanya Adit dengan suara nyaring. Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Priyanto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan kepadaku rumah warga yang kalian temui semalam. Dan antarkan aku bertemu dengan Siti, ujar Pak Priyanto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Adit memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif diam seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini tengah siap-siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Priyanto. Bagai mendapat komando, tanpa menjawab pertanyaan Pak Priyanto, Adit dan Arif mengikuti laki-laki itu menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau, apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rip? Tanya Pak Priyanto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada dedemit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Priyanto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa, dengan kehadiran Pak Priyanto membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah tampak. Tidak ada penerangan sama sekali, bahkan dari jarak jauh ini, Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini, Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya, yang mirip sekali dengan Pak Priyanto, dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Adit bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan. Tersadar dari lamunannya, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang merakau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu. Tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dengan kencang.
hawa sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitar gubuk. Dari keremangan, Adit bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Priyanto tetap terlihat tenang tapi waspada. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wah, wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikkan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Adit yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Priyanto menatap Arif tajam. Hanya ada satu kemungkinan, dia sedang berada di desa. Jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut awut-awutan berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. Siti, ucap Pak Priyanto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Priyanto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pak Dek, ada sesuatu yang aneh, kata Arif. Benar pikir Adit, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib, tapi saat ini tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. Apa yang sedang dipeganginya, Arif? Tanya Adit sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita, ujarnya. Siti kesurupan maksudmu? Tanya Pak Priyanto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka. Sangat pelan dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan. Siti terlihat berhenti. Jantung Adit berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetar. Jelas sekali sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Priyanto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. Apa itu, Rip? Ucap Adit gemetar terengah-engah, menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa. Ucap Pak Priyanto yang sudah berada di samping mereka. Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawanya ke warga desa. Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. Ari-ari bayi, ucap Arif datar. Tidak ada gunanya lagi kita di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita harus mencari bantuan, ucap Pak Priyanto. Namun perkataannya terputus. Dek. Jantung Adit langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningrum. Sekali lagi suara itu terdengar jelas berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu. Ningrum tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan. Mata melotot
dan lidah yang menjulur keluar. "Astagfirullah," ucap Pak Priyanto, yang juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang, Adit dan Pak Priyanto terfokus kepada Ningrum, sedang Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. Pak, apa yang harus kita lakukan?" ucap Adit gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan seperti ini," kata Pak Priyanto. Kini, nada suaranya juga terlihat bergetar. "Rip," panggil Pak Priyanto yang masih saja memandangi sosok Ningrum. Namun, belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Priyanto maupun juga Arif. Terlonjak Adit langsung menengok ke belakang. "Dit, tolong Bapak, Dit." "Astagfirullah," teriak Adit kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedang dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif. "Dit!" teriak Arif yang menyadari kalau Adit berlari meninggalkan mereka. "Goblok!" umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. "Pade, kejar Adit sekarang. Jangan sampai dia sendirian," ucap Arif terengah-engah. "Tapi Arif," tanya Pak Priyanto ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. "Cepat, Pak," bentak Arif. Mau tidak mau, Pak Priyanto bergegas berdiri dan menyusul Adit. Adit terengah-engah, dia benar-benar ketakutan. Jantungnya serasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. "Sial, di mana ini?" ucap Adit yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan juga Pak Priyanto. Srek. Adit langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. "Sial, sial, sial," ucap Adit merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Adit mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. "Adit!" Sayup-sayup, Adit mendengar seseorang yang sedang meneriakkan namanya. Sedikit merasa lega. Baru saja dia ingin membalas suara itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Adit. Dan semua menjadi gelap. Suasana kini benar-benar menegangkan. Arif, Pak Priyanto, dan juga Adit. Mereka sama-sama ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Arif belum bisa melepaskan diri dari Siti, sedangkan Pak Priyanto terus mencari Adit yang lari ke dalam hutan. Namun, lebih mengerikan yang terjadi kepada Adit. Ada seseorang yang memukul kepalanya dari belakang dan kehilangan kesadarannya. Lalu bagaimana kisah mereka selanjutnya? Apakah mereka bisa selamat dari semua ini? Mari kita tonton episode selanjutnya. Tumbal Tali Perawan. Hanya tali perawan yang bisa menambah kesaktian.